Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, NPM 1913034018, Prodi Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Di sini saya akan membacakan buku referensi yang berjudul Prinsip-prinsip Ekologi, Ekosistem Lingkungan dan Pelestariannya, karya Profesor Dr. Zuraini Jamal Irwan MSI. Bab 1. Sejarah dan pengertian ekologi. Sekilas tentang sejarah ekologi. Ekologi mempunyai perkembangan yang berangsur-angsur sepanjang sejarah, namun sejarah perkembangannya kurang begitu jelas. Catatan Hippocrates, Aristoteles, dan filsuf lainnya merupakan naskah-naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi. Walaupun pada waktu itu belum diberikan nama ekologi, dimulai pada abad ke-16 dan ke-17 yang timbul dari natural history dan kemudian berkembang menjadi salah satu ilmu yang sistematik, analitik dan objektif mengenai hubungan organisme dan lingkungan, yaitu ekologi. Nama tersebut baru dikemukakan oleh seorang ahli biologi Jerman yang bernama Ernst Haeckel pada tahun 1860. Sekitar tahun 1900, ekologi diakui sebagai ilmu dan berkembang terus dengan cepat, apalagi di saat dunia sedang peka dengan masalah lingkungan dalam mengadakan dan memelihara mutu peradaban manusia. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasari dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Alam berkembang menjadi guru. Alam berkembang menjadi guru, inilah filsafat hidup orang Minangkabau, salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Di sini menunjukkan bahwa manusia itu adalah murid-murid alam atau lingkungan mereka. Kehidupan adalah sebagai dinamika yang mengandung pergeseran dan perubahan secara terus-menerus. Oleh karena itu, setiap manusia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan alam dan lingkungannya, serta sesama makhluk hidup yang merupakan bagian dari alam. Sebagai contoh, orang Minangkabau menanamkan tanah airnya dalam Minangkabau atau alam Indonesia. Pemakaian alam ini mengandung arti yang sangat bermakna. Dalam hal ini, alam bagi masyarakat adalah segala-galanya, bukan hanya tempat lahir, tempat mati, tempat hidup, dan tempat berkembang. Akan tetapi juga mempunyai makna filosof. Ajaran dan pandangan orang Minangkabau mengambil ungkapan dari bentuk sifat dan kehidupan alam. Jika dipelajari dengan cermat bahwa sejak lahir dan sampai hayatnya, manusia pada hakikatnya terlibat dengan lingkungannya. Dengan arti kata bahwa manusia itu tidak akan pernah dapat memisahkan diri dari lingkungannya. Manusia selalu akan membutuhkan lingkungannya. Hal ini dapat dipelajari dari sejarahnya bahwa masyarakat yang primitif untuk hidupnya harus mengenal lingkungannya terlebih dahulu, yaitu mengenal tenaga-tenaga alam, tumbuh-tumbuhan, serta binatang di sekitarnya. Peradaban sebenarnya sudah ada sejak manusia mulai mempelajari cara menggunakan api dan alat-alat lain untuk mengubah lingkungannya. Pengertian ekologi. Ekologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya, atau ilmu yang mempelajari pengaruh faktor lingkungannya terhadap jasad hidup. Ada juga yang mengatakan bahwa ekologi adalah suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara tumbuhan, binatang, dan manusia dengan lingkungannya, di mana mereka hidup, bagaimana kehidupannya, dan mengapa mereka ada di situ. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos, yang artinya rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi adalah pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Ekologi hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam dengan tidak melakukan percobaan. Menurut Odum 1971, ekologi mutakhir adalah suatu studi yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem atau alam yang mana manusia adalah bagian dari alam. Struktur di sini menunjukkan suatu keadaan dari ekosistem ekologi pada waktu dan tempat tertentu, termasuk kerapatan atau kepadatan, biomas, penyebaran potensi unsur-unsur hara, materi, energi, faktor-faktor fisik dan kimia lainnya yang mencirikan keadaan sistem tersebut. Sedangkan fungsinya menggambarkan hubungan sebab akibat yang terjadi dalam sistem. Jadi, pokok utama ekologi adalah mencari pengertian bagaimana fungsi organisme di alam.
Pada dasarnya, ekologi adalah ilmu dasar yang tidak mempraktekkan sesuatu. Ekologi adalah ilmu tempat mempertanyakan dan menyelidik. Ekologi berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan peradaban manusia. Jelaslah bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam rumah tangganya, atau ilmu yang mempelajari seluruh pola kehidupan, hubungan timbal balik antara makhluk hidup sesamanya dan dengan komponen sekitarnya. Dengan demikian, seorang ahli ekologi juga menaruh minat kepada manusia, sebab manusia merupakan spesies lain dalam kehidupan di biosfer secara keseluruhan. Selanjutnya, dengan adanya gerakan kesadaran lingkungan di negara maju sejak tahun 1968, sedangkan di Indonesia sejak tahun 1972, di mana setiap orang mulai memikirkan masalah pencemaran, daerah-daerah alami, hutan, perkembangan penduduk, masalah makanan, penggunaan energi, kenaikan suhu bumi karena efek rumah kaca atau pemanasan global, ozon berlubang, dan lainnya telah memberikan efek yang mendalam atas teori ekologi. Ekologi merupakan disiplin baru dari biologi yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi serta bentuk-bentuk yang menjembatani antara hidup alam dan ilmu sosial. Hubungan ekologi dengan ilmu-ilmu lain. Ekologi mempunyai perkembangan yang berangsur-angsur. Dari perkembangan itu, semakin terlihat bahwa ekologi mempunyai hubungan dengan hampir semua ilmu-ilmu lainnya. Guna memahami ruang lingkup dan sangkut pautnya ekologi, persoalannya harus dipandang dalam hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Untuk mengerti hubungan antara organisme dan lingkungannya, semua bidang ilmu yang dapat menerangkan tentang komponen-komponen makhluk hidup dan lingkungan itu sangat diperlukan. Jika berbicara mengenai pencemaran hutan, perkembangan penduduk, masalah makanan, penggunaan energi, kenaikan suhu bumi karena efek rumah kaca atau pemanasan global, ozon berlubang, dan lainnya. Ini berarti juga harus berbicara mengenai ilmu kimia, fisika, pertanian, kehutanan, ilmu gizi, klimatologi, dan lainnya. Boleh dikatakan bahwa semakin hari semakin terasa hubungan ekologi dengan hampir semua bidang ilmu yang ada. Semakin terasa bahwa semua orang harus memahami ekologi, dan jika tidak berlebihan dapat dikatakan bahwa ekologi merupakan ilmu dasar dari sebuah cabang ilmu yang ada. Ekologi merupakan salah satu cabang biologi yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup ekologi dapat dilihat pada gambar spektrum biologi. Ekologi dan ekonomi. Ekonomi juga berasal dari kata oikos dan nomics, yang berarti manajemen. Jadi, ekonomi adalah manajemen tempat hidup atau manajemen lingkungan. Sebagai sumber energi bagi ekologi adalah sinar matahari, sedangkan sumber energi bagi ekonomi adalah uang. Sebenarnya ekonomi dengan ekologi mempunyai hubungan yang erat, akan tetapi banyak orang menganggap bahwa ekonomi dengan ekologi merupakan dua hal yang bertentangan. Oleh karena itu, ahli ekonomi perlu mempelajari ekologi sehingga di dalam mendapatkan keuntungan maksimal juga memperoleh kualitas lingkungan yang maksimal. Pembagian ekologi. Ekologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, autekologi, yaitu membahas pengkajian individu organisme atau individu spesies yang penekanannya pada sejarah-sejarah hidup dan kelakuan dapat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, sinekologi, yaitu membahas pengkajian golongan atau kumpulan organisme-organisme yang berasosiasi bersama sebagai satuan. Aplikasi ekologi dalam arsitektur landscape. Ekologi merupakan salah satu ilmu yang mendasari arsitektur landscape. Landscape disebut juga bentang alam atau tapak muka bumi, merupakan sebuah ekosistem yang memberikan pemandangan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Zain Rahman tahun 1981 tentang landscape. Landscape adalah wajah dan karakter lahan atau tapak bagian dari muka bumi ini dengan segala kegiatan kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya, baik bersifat alami, non-alami, atau kedua-duanya yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk lainnya. Sejauh mata memandang, sejauh segenap indera kita dapat menangkap dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkan.
Arsitektur landscape. Arsitektur landscape adalah bidang ilmu dan seni yang mempelajari pengaturan ruang dan massa di alam terbuka dengan mengkomposisikan elemen-elemen landscape alami maupun buatan manusia, beserta segenap kegiatannya agar tercipta karya lingkungan yang secara fungsional berguna dan secara estetis indah, efektif, serasi, seimbang, teratur, dan tertib, sehingga tercapai kepuasan jasmaniah dan rohaniah manusia dan makhluk hidup lainnya. Arsitek landscape adalah insan profesional yang mendapat pendidikan akademi atau universitas dalam bidang ilmu dan seni arsitektur landscape dan aktif dalam kegiatan perancangan landscape, perancangan tapak atau perancangan landscape dalam hubungan dengan kegiatan perancangan landscape, di mana perancangan landscape berpijak kuat pada dasar ilmu ekologi dan ilmu pengetahuan alam dan bergerak dalam kegiatan evaluasi sistematis dari suatu bidang tanah yang luas, dalam rangka penilaian ketepatan dan cocok tidaknya bidang tanah tersebut untuk penggunaan sesuai tujuan di masa mendatang. Hasil yang diperoleh dapat berupa suatu rancangan tata guna tanah dan kebijaksanaan yang menyangkut distribusi daripada jenis-jenis pengembangan tata guna tanah, jaringan jalan raya, lokasi dari proyek industri, perlindungan air dan perlindungan tanah, dan nilai-nilai kenikmatan serta pemakaian daerah luar kota untuk rekreasi. Ruang cakup studinya biasanya bertepatan dengan daerah fisiografik alami. Jadi jelasnya, untuk menjadi seorang arsitek landscape harus memiliki kesadaran ekologi yang tinggi, serta pengetahuan tentang makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, ataupun manusia dengan lingkungannya. Kesimpulannya, ekologi baru ada pada abad ke-16 dan ke-17. Nama ekologi dikemukakan oleh seorang ahli Jerman yang bernama Ernst Haeckel pada tahun 1860. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti tempat hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tempat hidup dan hubungan antar organisme yang ada di dalamnya. Ekologi adalah ilmu dasar yang tidak mempraktekkan atau melakukan percobaan sesuatu. Ekologi dibagi menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Autekologi membahas pengkajian individu organisme atau individu spesies yang penekanannya pada sejarah-sejarah hidup dan kelakuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sedangkan sinekologi membahas pengkajian golongan atau kumpulan organisme-organisme yang berasosiasi sesama sebagai satuan. Ekologi juga merupakan salah satu ilmu yang mendasari arsitektur bentang alam. Jadi, jika ingin menjadi arsitektur, harus memiliki kesadaran ekologi yang tinggi, serta pengetahuan tentang makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, ataupun manusia ya dengan lingkungannya. Bab 2. Dunia kehidupan biosfer. Biosfer berarti tempat kehidupan, tempat hidup bagi makhluk hidup seperti tumbuhan di halaman, ayam dan kucing yang dipelihara, burung yang berterbangan dari pohon dan bernyanyi di waktu pagi, serangga dengan suaranya melengking, ikan yang berenang-renang di kolam, cacing yang hidup di dalam tanah, dan jamur yang tumbuh di kayu-kayuan mati, kunang-kunang yang berterbangan di sekitar padang rumput, mengeluarkan cahaya pada malam hari. Semua ini dan juga manusia hidup di planet bumi yang disebut biosfer. Biosfer dikatakan juga alam atau dunia kehidupan yang terdiri dari semua jasad hidup, air, udara, tanah, dan materi yang mengelilingi dan merupakan suatu lapisan yang agak tipis di permukaan bumi. Biosfer juga sebagai suatu sistem hubungan jasad hidup serta materi dan energi yang mengelilinginya, dan manusia merupakan sebagian dari sistem itu. Dalam ekologi, semua itu harus dipelajari, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Semua ilmu selalu bertujuan mencari kebenaran, namun ilmu tidak akan membawa kita kepada kebenaran mutlak,
karena semua kesimpulan-kesimpulan dan penelitian-penelitian itu tidak akan pernah dapat diyakini sepenuhnya bahwa kesimpulan tersebut benar. Oleh karena itu, seorang sarjana harus bersifat kritis. Jaringan-jaringan kehidupan. Dunia kehidupan sebenarnya jauh lebih rumit daripada yang dilihat sepintas lalu. Namun, jika dilihat hubungan antara tikus dan padi, di mana tikus adalah hewan dan dapat berpindah tempat, sedangkan padi adalah tumbuhan yang tak dapat berpindah tempat sendiri. Energi dan materi merupakan landasan dunia jasad hidup. Tidak ada satu organisme pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Suatu organisme baru berarti jika ada organisme lainnya. Batasan-batasan yang tepat untuk membedakan dunia tumbuhan dan dunia hewan sukar diperoleh. Tumbuhan atau binatang yang hidup mempunyai kemampuan untuk beraksi terhadap suatu rangsangan. Perubahan udara atau cuaca di dalam lingkungan merupakan suatu rangsangan yang menyebabkan organisme memberikan reaksi. Reaksi organisme dapat dinyatakan dalam berbagai cara, misalnya adanya pergerakan adaptasi, morfologi, pola kehidupan, kegiatan fisiologi, pertumbuhan, dan kelakuan reproduksi. Seperti yang telah dikatakan bahwa tujuan utama ekologi adalah mencoba menggambarkan prinsip-prinsip umum di mana komunitas alam dan komponen-komponennya bekerja. Hal ini dapat berupa interpretasi dari kegiatan tumbuhan. Selanjutnya halamannya kosong. Setiap makhluk hidup yang sehat selalu berada dalam keseimbangan, walaupun setiap saat mengalami perubahan. Dengan cara yang sama, seluruh dunia kehidupan pada setiap saat menuju keseimbangan. Dunia kehidupan selalu berubah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berbeda dengan keseimbangan timbangan. Keseimbangan di alam itu adalah suatu keseimbangan dinamik yang oleh para ahli disebut keadaan mantap. Ini jaringan makanan di padang rumput. Energi. Setiap kegiatan memerlukan energi. Setiap makhluk hidup selalu melakukan kegiatan. Energi tidak dapat diciptakan, sedangkan setiap makhluk hidup harus terus-menerus mendapatkan energi. Sumber energinya dari makanan. Di alam, energi terdapat dalam berbagai bentuk seperti energi potensial, disebut dengan kimia, ada pada kayu bakar, gas atau bensin, dan lain-lain. Dikatakan bahwa zat terdiri dari atom-atom yang berikatan satu sama lain secara kimia dalam persenyawaan molekul. Yang kedua ada energi mekanik, dan yang ketiga ada energi panas. Selanjutnya halamannya kosong. Kesimpulannya, biosfer berarti tempat kehidupan, maksudnya tempat hidup makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Kaitannya dalam ekologi yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, karena tidak ada satupun organisme di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Keseimbangan di alam adalah keseimbangan dinamik, yang artinya akan terulang kembali. Misalnya, rantai makanan di hutan. Setiap makhluk hidup selalu melakukan kegiatan. Kegiatan memerlukan energi. Energi tidak dapat diciptakan, sedangkan setiap makhluk hidup terus-menerus harus mendapatkan energi. Di alam terdapat 3 bentuk energi, yaitu energi potensial, energi mekanik, dan energi panas. Bab 3. Ekosistem. Pengertian ekosistem. Di alam terdapat organisme hidup, makhluk hidup dengan lingkungannya yang tidak hidup saling berinteraksi, berhubungan erat, tak terpisahkan, dan saling mempengaruhi satu sama lain yang merupakan suatu sistem. Dalam hal ini, makhluk hidup lazim disebut dengan biotik. Berasal dari kata bi berarti hidup, lingkungan yang tidak hidup disebut abiotik, berasal dari kata a dan bi berarti tidak hidup. Di dalam sistem tersebut terdapat 2 aspek penting, yaitu arus energi dan daur materi, atau disebut juga daur mineral atau siklus mineral ataupun siklus bahan, di samping adanya sistem informasi. Aliran energi dapat terlihat pada struktur makanan.
keragaman biotik, dan siklus bahan. Pertukaran bahan-bahan antara bagian yang hidup dan tak hidup. Sistem tersebut disebut ekosistem. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup UU-LH 1982, ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Perlu diketahui bahwa di dalam ekosistem terdapat makhluk hidup dan kosong. Suatu ekosistem yang rumit, hubungan antara organisme ada yang langsung dan tidak langsung. Dalam beberapa hal hubungannya sangat jauh. Arus energi menempuh berbagai macam jalan untuk mempelajari suatu ekosistem diperlukan pengamatan yang lama dan sukar. Mungkin tidak ada satu ekosistem pun yang dapat dipahami seluruhnya, agar hubungan yang terdapat antar organisme dan lingkungan abiotiknya dalam ekosistem dapat dipahami, diperlakukan penelitian-penelitian yang seksama. Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, setiap pembangunan harus dapat menjaga fungsinya. Setiap pembangunan harus dapat menjaga berfungsinya komponen-komponen lingkungan. Oleh karena itu, suatu ekosistem yang harus dipertahankan kelestariannya, karena memiliki dampak yang menentukan tingkat kehidupan manusiawi maupun organisme lainnya di dunia ini. Komponen atau faktor ekosistem. Komponen-komponen ekosistem dapat dibagi berdasarkan dari segi makanan memiliki dua komponen yang biasanya terpisah-pisah dalam waktu dan ruang, yaitu komponen autotrof, yaitu komponen yang memberi makan sendiri. Di sini terjadi pengikatan energi sinar matahari. Komponen ini juga disebut produsen, contohnya tumbuhan. Yang kedua, komponen heterotrof. Komponen ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Komponen heterotrof disebut juga konsumen. Konsumen dibagi menjadi tiga, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, komponen pengurai atau organisme yang berfungsi sebagai pengurai organisme yang sudah mati. Pengurai dapat dibagi menjadi dua, ada detritivor, yaitu yang bertugas menguraikan bahan organik besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil. Yang kedua ada dekomposter, yaitu bertugas menguraikan bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan anorganik. Lembarnya kosong. Ada dari segi fungsional ekosistem dapat dianalisis menurut segi. Yang pertama, lingkaran mineral. Yang kedua, rantai-rantai makanan. Yang ketiga, pola-pola keragaman dalam waktu dan ruang. Yang keempat, perkembangan dan evaluasi. Yang kelima, pengendalian. Faktor-faktor ekosistem merupakan komponen habitat, yaitu yang pertama ada faktor abiotik yang terdiri dari tanah, faktor iklim, dan faktor air. Yang kedua ada faktor biotik. Yang pertama produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang ketiga ada faktor manusia, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan nasional dan pribadi. Tanah sebagai ekosistem. Yang pertama ada komponen abiotik, yaitu antara lain fraksi mineral, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Yang kedua ada kandungan bahan organik. Yang ketiga ada tanah, ada air tanah. Yang keempat atmosfer tanah. Selanjutnya komponen biotik. Yang pertama ada mikrobiota seperti algae, protozoa, fungi, baktera. Yang kedua ada mesobiota seperti nematoda dan artipro. Yang ketiga ada mikrobiota seperti cacing, moluska, dan arthropoda. Batas dan ukuran ekosistem. Ekosistem merupakan suatu fungsional dasar dalam ekologi karena ekosistem meliputi makhluk hidup dengan lingkungan organisme dan lingkungan abiotik. Masing-masing mempengaruhi sifat-sifat lainnya dan keduanya perlu untuk memelihara kehidupan sehingga terjadi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian alam di muka bumi. Dalam hal ini, fungsi utama ekosistem di bumi
Penekanannya adalah pada hubungan wajib, ketergantungan, dan hubungan sebab akibat yang merupakan perangkaian komponen-komponen untuk membentuk satuan-satuan fungsional. Sifat universal dalam setiap ekosistem, apakah itu ekosistem alami atau ekosistem buatan manusia yang meliputi ekosistem daratan, ekosistem air tawar atau ekosistem laut, maupun ekosistem landscape dan ekosistem pertanian serta ekosistem lainnya adalah interaksi dari komponen-komponen autotropik dan heterotropik. Oleh karena itu, ekosistem merupakan konsep sentral dalam ekologi. Dengan konsep ekosistem, komponen-komponen lingkungan hidup harus dilihat secara terpadu sebagai komponen yang berkaitan dan bergantung satu sama lain dalam suatu sistem. Cara inilah yang dimaksud dengan pendekatan ekosistem atau pendekatan holistik. Ekosistem dapat dipahami dan dipelajari dalam berbagai ukuran, apakah itu sebuah kolam, danau, atau sebidang kebun, hutan, atau landscape. Bahkan sebuah laboratorium merupakan suatu ekosistem yang dapat diamati selama komponen-komponen pokok ada dan berinteraksi membentuk kerjasama untuk mencapai suatu kemantapan fungsional. Walaupun hanya dalam waktu singkat, kesatuan tersebut dapat dianggap suatu ekosistem. Sistem produksi, konsumsi, dan dekomposisi. Sistem produksi dalam ekosistem erat hubungannya dengan daur materi dan aliran energi. Produksi merupakan istilah umum bagi para ahli ekologi yang digunakan untuk proses pemasukan dan penyimpanan energi di dalam ekosistem. Produksi primer meliputi pemasukan-pemasukan yang mencakup pemindahan energi cahaya menjadi energi kimia oleh produser. Penggunaan energi pada binatang dan mikroba disebut produksi sekunder. Produksi primer dari suatu ekosistem berasal dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan berhijau daun dengan pengikatan energi yang berasal dari sinar matahari. Secara kimia, proses fotosintesis merupakan reaksi oksida-reduksi meliputi penyimpanan bagian dari energi sinar matahari sebatas energi potensial atau makanan. Proses dekomposisi menghasilkan materi atau mineral di lantai hutan, yang merupakan lingkungan hidup tersendiri. Proses ini dimulai apabila ada tumbuhan atau hewan yang mati. Tubuh makhluk-makhluk diuraikan menjadi patahan-patahan kecil oleh jamur, rayap, semut, serangga, kecoa, dan lain-lain. Serpihan-serpihan ini terakhir diurai menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana oleh makhluk mikro yang disebut bakteri pengurai. Adanya satwa-satwa kecil ini memberikan pula kehidupan kepada pemangsa-pemangsa seperti kalajengking, kumbang, lipan, dan lain-lain. Neto dari vegetasi adalah produksi dalam arti dapat digunakan oleh organisme lain, yaitu sesuai dengan kecepatan fotosintesis dikurangi kecepatan respirasi. Oleh karena suhu dan cahaya bervariasi selama 24 jam, maka produksi tanaman dinyatakan dalam suatu berat kering, persatuan luas permukaan tanah per musim pertumbuhan atau per tahun. Dari oksigen yang dihasilkan akan membentuk gas ozon. Ozon yang ada pada lapisan udara akan melindungi bumi dari sinar matahari bergelombang pendek, antara lain melindungi sinar ultraviolet yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Ozon merupakan zat oksidasi yang kuat, beracun, dan merupakan zat pembunuh jasad renik. Oleh karena itu, ozon sering dipakai untuk mensucihamakan air minum misalnya. Di samping itu, ozon dapat mengganggu kesehatan tumbuhan dan hewan atau manusia. Itulah sebabnya jika terjadi ozon berlubang di lapisan troposfer akan menimbulkan masalah dalam kehidupan di bumi. Tumbuhan berhijau daun adalah produsen primer. Dalam proses daur materi dan energi seterusnya, produsen primer ini merupakan makanan konsumen primer atau produsen sekunder yang disebut dengan herbivore, yang hewan pemakan tumbuhan seperti burung, kelelawar, kupu-kupu, lebah, sapi, dan lainnya.
Selanjutnya, konsumen primer akan menjadi mangsa dari konsumen sekunder, yang disebut juga produsen tersier, predator atau karnivor. Baik produsen primer, sekunder, atau predator apabila tua dan atau mati akan mengalami pembusukan, penguraian, perombakan, atau dekomposisi menjadi bentuk bahan organik yang lebih sederhana oleh makhluk yang umumnya terdiri dari jasad renik seperti bakteri. Ada makhluk hidup yang tergantung pada berbagai macam tingkat tropik disebut konsumen berbagai tingkat atau karnivor. Keseimbangan dan adaptasi. Ekosistem mempunyai keteraturan berwujud sebagai kemampuan untuk memelihara diri sendiri, mengatur sendiri, serta mengadakan keseimbangan kembali. Oleh karena itu, dalam sistem kehidupan ada kecenderungan untuk melawan perubahan atau usaha agar berada dalam suatu keseimbangan. Homeo sama dengan sama dan statis sama dengan berdiri. Jadi, homeostatis merupakan istilah yang umumnya diterapkan kepada kecenderungan sistem-sistem biologi untuk bertahan terhadap perubahan-perubahan dan tetap berada dalam keadaan keseimbangan. Homeostatis merupakan kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mengaturnya sangat rumit yang meliputi yang pertama, mekanisme yang mengatur penyimpanan bahan-bahan. Yang kedua, pelepasan hara makanan. Yang ketiga, pertumbuhan organisme dan produksi. Yang keempat, dekomposisi bahan organik. Di sini terlihat bahwa ekosistem mampu memelihara dan mengatur diri sendiri. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh komponen populasi dan organisme-organisme lainnya. Namun, dalam pengendalian ini ada batasnya, yaitu jika gangguan meningkat mungkin tidak akan mampu kembali ke tingkat yang benar-benar sama dengan keadaan semula. Ekosistem-ekosistem baru seperti tipe pertanian modern akan kurang bertahan terhadap gangguan luar kalau dibandingkan dengan sistem-sistem yang matang. Dalam sistem yang matang, komponen-komponennya mempunyai kesempatan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian antara satu dengan lainnya. Walaupun kecil, gangguan tersebut akan menimbulkan pengaruh yang jauh jangkauannya. Dalam situasi ini, pengendalian homeostatis akan terjadi dengan baik jika masa penyesuaian dari komponen-komponen ekosistem tersebut berjalan secara evolusi. Diharapkan manusia dapat berpikir bahwa dia adalah bagian dari ekosistem dan bukanlah terpisah atau manusia itu tidak berada di luar ekosistem, sehingga manusia itu harus mempunyai tanggung jawab moralnya, diselaraskan dengan kekuatan manusia tersebut untuk mempengaruhi perubahan-perubahan terutama di dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada ahli ekologi harus mampu menunjukkan bahwa pemeliharaan lingkungan itu harus penting untuk kelangsungan hidup ini. Manusia tersebut harus mempunyai kesadaran lingkungan sehingga pemeliharaan lingkungan atau pelestarian lingkungan merupakan suatu kebutuhan atau suatu kesenangan. Perlu disadari pula bahwa alam tidak memiliki homeostatis untuk menaklukkan bulldozer, beton-beton tinggi, pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran tanah yang sukar mengendalikannya selama populasi manusia sendiri itu di luar pengendalian. Kesimpulannya, menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup UULH 1982, ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, setiap pembangunan harus dapat menjaga fungsinya, komponen-komponen lingkungannya. Oleh karena itu, suatu ekosistem harus dipertahankan kelestariannya, karena memiliki dampak yang menentukan tingkat kehidupan manusia maupun organisme lain di dunia ini. Ada 3 komponen ekosistem, yaitu yang pertama komponen autotrof atau disebut produsen. Komponen ini dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua, komponen heterotrof atau disebut konsumen. Komponen ini tidak bisa membuat makanan sendiri dan terdiri dari 3 konsumen, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, komponen pengurai dibagi menjadi 2, yaitu detritivor dan decomposter.
Komponen pengurai adalah organisme yang berfungsi sebagai pengurai organisme yang sudah mati. Bab 4. Keanekaragaman hayati. Dalam dunia modern ini, ilmu dan teknologi merupakan tulang punggung perkembangan ekonomi. Ilmu dan teknologi pada hakikatnya adalah informasi. Hukum ekologi menyatakan, barang siapa menguasai jenis, jumlah, dan waktu arus informasi, dia menguasai arus materi dan energi. Dengan menerapkan hukum ini pada ekologi manusia, jelaslah dengan kesenjangan ilmu dan negara sedang berkembang, kesenjangan ekonomi akan makin besar pula. Kekayaan alam Indonesia meliputi sumber daya tak terhabiskan seperti sinar surya, angin, arus laut. Sumber daya alam yang tak terpulihkan adalah mineral, minyak, dan teknologi, dan sumber daya manusia yang menguasainya. Kesemuanya bersama-sama merupakan unsur pembentuk lingkungan hidup yang melahirkan gejala fenomena alam berupa ekosistem yang unik, tetapi beraneka ragam. Keanekaragaman alam dalam bentuk inilah yang tersedia bagi bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan secara bijaksana guna menunjang kehidupan bangsa dalam bernegara. Keanekaragaman hayati sebagai unsur landscape. Keanekaragaman hayati adalah jumlah jenis yang dapat ditinjau dari 3 tingkat sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat gen dan kromosom, yang merupakan pembawa sifat keturunan. Yang kedua, pada tingkat jenis, yaitu berbagai golongan makhluk yang mempunyai susunan gen tertentu. Yang ketiga, pada tingkat ekosistem atau ekologi, yaitu tempat jenis itu melangsungkan kehidupan dan berinteraksi dengan faktor biotik dan abiotik. Jika tatanan lingkungan yang hanya terdiri dari sedikit jenis hayati sangat peka dan mudah terganggu keseimbangannya. Semakin beraneka ragam sumber alam hayati, semakin stabil tatanan lingkungan tersebut. Jelasnya, keanekaragaman hayati sangat penting, tidak hanya bagi kelangsungan hidup makhluknya, tetapi juga untuk kelestarian tatanan lingkungan itu sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir abad ke-20, laju kepunahan keanekaragaman hayati sebagai perkiraan kasar meliputi 40-400 laju kepunahan normal. Hal ini disebabkan oleh: yang pertama, karena perburuan yang telah dilaksanakan sejak zaman purba sampai zaman modern. Yang kedua, kerusakan tempat hidup hewan dan tumbuhan liar, baik karena bencana alam ataupun kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, karena pencemaran oleh kegiatan manusia seperti limbah. Selanjutnya, keanekaragaman cenderung akan rendah dalam ekosistem secara fisik terkendali biologi, sedikit jenis dengan jumlah yang besar, banyak jenis yang langka dengan jumlah yang kecil. Keanekaragaman jenis mempunyai sejumlah komponen yang dapat memberi reaksi yang secara berbeda-beda terhadap faktor geografi, perkembangan atau fisik. Keanekaragaman yang tinggi berarti mempunyai rantai-rantai makanan yang panjang dan lebih banyak kasus dari simbiosis. Kendali yang lebih besar untuk kendali umpan balik negatif yang dapat mengurangi gangguan-gangguan dan karenanya akan meningkatkan kemantapan. Lebih banyak energi yang mengalir ke dalam keanekaragaman. Selanjutnya, kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati dapat berbagai tipe kawasan konservasi merupakan upaya pelestarian in situ yang menekankan untuk menjamin terpeliharanya keanekaragaman secara alami melalui proses evolusi. Keberhasilannya sangat tergantung kepada kebebasannya dari gangguan manusia yang memerlukan pengawasan yang ketat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup akan pangan, sandang, papan, energi, kesehatan, dan pendidikan, sejak semula bangsa Indonesia telah bersandar pada sumber daya hayati. Sampai sekarang, orang Indonesia telah mengetahui manfaat dan secara langsung atau tidak langsung telah menggunakan sekitar 6.000 jenis flora yang tumbuh di sekitarnya. Baik jenis maupun pemanfaatannya amat beraneka ragam, mulai dari bakteri yang meragikan terasi, ganggang laut yang menghasilkan agar-agar, paku penawar jambi yang sering dijadikan obat, batang anggrek untuk dianyam menjadi tas, buluh tamiang sebagai senjata bambu runcing, sampai pohon beringin raksasa untuk melambangkan
Persatuan Negara Indonesia. Pengamanan keanekaragaman selain dengan cara in situ akan lebih baik pula dilakukan secara ex situ. Hal ini sudah dilakukan sejak dulu seperti kebun raya, kebun binatang, dan sejenisnya. Berbagai badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta mencoba menangkarkan seperti badak Sumatera, buaya, ular, banteng, rusa timur, jalak Bali, siluk, besut, burung bayan, kayu cendana, kayu hitam, sawo kecik, ratan mantau, anggrek, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperbesar jumlah individu dalam populasi jenis sehingga pemanfaatannya tidak perlu mengganggu keseimbangan populasi alami. Tipe-tipe ekosistem. Pengenalan tipe-tipe ekosistem didasari kepada ciri-ciri komunitas yang paling menonjol. Khususnya untuk ekosistem darat yang digunakan adalah komunitas tumbuhan atau vegetasinya. Karena wujud vegetasi merupakan pencerminan fisiognomi atau penampakan luar interaksi antara tumbuhan, hewan, dan lingkungannya. Pada dasarnya, di Indonesia terdapat 4 kelompok utama ekosistem, yaitu ekosistem bahari atau pantai, terdiri dari ekosistem laut dalam, pantai pasir dangkal, pantai berbatu, terumbu karang, pantai lumpur, hutan bakau, dan hutan air payau. Yang kedua adalah ada ekosistem darat alami, yang terdiri dari vegetasi daratan rendah, vegetasi pegunungan, dan vegetasi monsun. Yang ketiga ada ekosistem suksesi, yaitu terdiri dari ekosistem suksesi primer dan ekosistem suksesi sekunder. Yang keempat, ekosistem buatan. Antara lain ada danau, hutan, tanaman, hutan kota, dan agroekosistem. Mengingat potensi keanekaragaman Indonesia belum sepenuhnya diketahui, perlu dikembangkan metodologi cepat untuk mencegah tipe ekosistem, kekayaan jenis, dan variasi genetika yang ada. Berikut pembinaan tenaga yang diperlukan. Demikian besarnya khazanah yang dimiliki Indonesia, maka diperlukan inventarisasi sumber daya genetika yang berpotensi langsung untuk mendukung perbaikan mutu bibit atau komoditas yang ada sekarang. Guna meningkatkan kemanfaatan keanekaan hayati diperlukan banyak sekali ahli pemulihan yang berkualifikasi dengan keahlian yang sesuai dengan komoditas yang diprioritaskan. Kesimpulannya, sumber daya hayati dengan segala keanekaragamannya mempunyai peranan yang besar dalam menjamin kelestarian peradaban suatu bangsa. Kekayaan alam Indonesia meliputi sumber daya terbarukan dan tak terbarukan. Keanekaragaman hayati yang terhimpun dalam berbagai ragam tipe ekosistem berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan. Contohnya, apabila ekosistem di hutan rusak, ada salah satu mata rantai yang putus, akan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup lain. Dalam beberapa dekade terakhir, laju kepunahan keanekaragaman hayati semakin besar, di antaranya karena perburuan hewan dan tumbuhan di alam bebas, kerusakan tempat hidup hewan dan tumbuhan baik oleh manusia ataupun bencana alam, dan adanya pencemaran lingkungan yang dibuat oleh manusia. Keanekaragaman alam yang ada di Indonesia untuk dimanfaatkan secara bijaksana guna menunjang kehidupan bangsa. Ini berarti kepunahan jenis dan kerusakan ekosistem tidak boleh terjadi. Terjaganya ekosistem dari kerusakan tidak hanya melindungi keanekaan jenis, melainkan juga proses ekologi yang esensial.